Kamu sedang menyaksikan Polnaspedia. We talk about everything. Hai Sobat Polnas, welcome to Polnaspedia. We talk about everything. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Direktur Politeknik Nasional, yaitu Bapak Imadi Adi Purwantara. Yang hari ini kita akan menyampaikan informasi menarik ya tentunya untuk Sobat Polnas, Pak. Betul, Tika. Ya. Oke. Informasinya kira-kira apa nih, Pak? Ya, baik Tika, mungkin sebelum saya menyampaikan informasi yang penting ini, izinkan saya menyapa Sobat Polnas dulu ya. Ya, baik, selamat pagi Sobat Polnas dimanapun Anda berada ya, baik di alam nyata maupun di alam gaib ya, baik di darat, laut maupun di udara. Betul. Ya. Saya hadir pada pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa informasi yang tentunya sangat menarik bagi Sobat Polnas dimanapun Anda berada ya. Nah, adapun informasi yang saya sampaikan itu terkait dengan program yang telah kita persiapkan. Oke, ada program baru seperti yang sudah kita sampaikan di episode pertama. Betul, di Dika, tentang pendidikan vokasi kemarin kita bahas dan juga Politeknik Nasional. Hari ini kita akan bahas melanjutkan informasi yang telah kita siapkan ya. Program telah kita siapkan untuk masyarakat khususnya yang berada di wilayah Bali ya, dan juga mungkin untuk nasional juga. Nah, jadi adapun program yang telah kita persiapkan itu namanya adalah program Siap Kerja ke Jepang. Siap Kerja ke Jepang. Oke, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan. Kemarin baru sedikit kisi-kisi ya tentang Siap Kerja ke Jepang. Hari ini kita akan membahas tuntas tentang program Siap Kerja ke Jepang. Nah, mungkin Sobat Polnas di rumah pasti bertanya-tanya, apa sih yang melatar belakangi kenapa bisa membuat program Siap Kerja ke Jepang ini sih, Pak? Oke, ya. Yang pertama, kalau kita perhatikan kuliah. Kalau kuliah zaman dulu atau zaman lah ya, tentunya kita menghabiskan biaya yang cukup banyak ya untuk berinvestasi untuk kuliah tersebut. Betul, kuliah. Iya. Nah, namun di zaman now atau zaman sekarang tuh banyak juga kuliah yang melaksanakan kuliah gratis ya, ada bantuan, ada beasiswa dan lain sebagainya. Nah, namun kami di Politeknik Nasional ini sudah menyiapkan kuliah masa depan. Kuliah masa depan. Kuliah masa depan itu sedikit berbeda. Kuliah masa depan itu adalah kuliah yang menghasilkan. Kuliah yang menghasilkan dari dari segi yang kita dengar saja menghasilkan, sudah tergiur nih ya, menghasilkan apa gitu. Ya. Ada cuan-cuan yang masuk nih. Oke. Ya. Nah, jadi berdasarkan itu kita mencoba membuat beberapa program yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat, apalagi di tengah pandemi ini. Betul. Tentunya kesulitan ekonomi di masyarakat yang bisa kita jawab dengan program yang telah kita luncurkan ini gitu ya. Siap Kerja ke Jepang. Nah, adapun yang melatar belakangi program ini adalah kita juga bekerja sama dengan BPMI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, jadi saya datang langsung waktu itu ke Bandung, Tika, ke Bandung sekitar di bulan September ya, September kemarin saya datang ke Bandung untuk menandatangani MOU dan juga MOA ya. Dengan pihak BP2MI. Dan waktu itu juga dihadiri langsung juga oleh ketua yayasan kita, yang juga datang ke sana, dan juga waktu itu kita sudah tangan MOU, dan sehingga dari MOU tersebut kita bisa melaksanakan program ini. Jadi program Siap Kerja ke Jepang ini ya. Oke. Nah, karena ternyata kebutuhan kerja di Jepang itu sangat tinggi, Tika. Ya, mungkin Sobat Polnas juga belum banyak yang tahu gitu ya. Kenapa kita bisa bekerja sama dengan Jepang, kenapa kita bisa mengirim tenaga kerja ke sana gitu. Sebenarnya hasil kerjasama kita dengan BP2MI, kita bisa mengirim ke beberapa negara, mungkin ke Korea juga, ya next lah ya. Kalau misalkan ke Korea saya yang berangkat nih Pak ya. Kita sudah siapkan juga itu, Tika ya, tunggu tanggal mainnya gitu lah ya. Nah, tapi kita sekarang ke Jepang dulu karena memang kebutuhan tenaga kerja di sana sangat tinggi sekali. Jadi pemerintah kita itu mendapatkan jatah dari kebutuhan tenaga kerja di sana 345.000. Indonesia itu mendapatkan jatah sebesar 70.000 orang tenaga kerja ya. Selama itu 70.000 dari itu 2019 sampai 2024. Nah, dan di atas 2024 itu sudah diprediksi tenaga kerja di sana itu mencapai 1,5 juta. Berarti setelah 2024 tuh meningkat ya. Meningkat berarti. Nah, sekarang kita mengejar dulu untuk mencapai 70.000 ini sampai tahun 2024. Nah. Dan kenyataannya yang terjadi saat ini adalah sampai 2020 itu baru terpenuhi sekitar 1.500
Sangat kecil kecil sekali ya, dari iya. 70.000 70.000 hanya 1.500 orang. selama Oke. 2 tahun. Jadi Selama 2 tahun. pemerintah merasa sepertinya sulit juga untuk Mm-mm. memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut. Mm-mm. Nah, sehingga BP2MI melibatkan kami dari perguruan tinggi, dari pendidikan formal, politeknik ya, untuk bekerja sama untuk menciptakan SDM-SDM yang unggul yang bisa siap bekerja ke Jepang. Jadi skema kita nanti dengan pemerintah Jepang adalah G2G. Ya, government to government. Iya, oke. jadi nanti akan dibantu oleh BP2MI dalam proses pemberangkatan penyaluran ke Jepang. Dan kita di Politeknik Nasional menyiapkan SDM-nya, SDM unggul yang kira-kira bisa siap untuk bekerja di Jepang. Untuk bekerja ke Jepang. Iya. Nah, ini ya, program ini siap kerja ke Jepang ini otomatis secara tidak langsung karena government to government otomatis resmi ya. Pastinya. Sangat resmi pasti ya. Jadi resmi, ya. tidak perlu ragu lagi. Ini baru di awal nih kita membahas tentang siap kerja ke Jepang. Masih ada lanjutan lagi tentang persyaratannya kita belum bahas. Iya. Mungkin teman-teman juga, Sobat Polnas juga mau tahu apa aja sih persyaratan untuk bisa. Sama ini juga Tika ya, bahwa di sana itu juga ada cukup banyak sektor yang bisa diisi. Jadi ada 14 sektor pekerjaan ada yang bisa lumayan diisi. Ya, Iya. ada 14 Jadi sektor seluruh pekerjaan. prodi kita itu bisa masuk di sana. Nah, sehingga Anda masuk ke Polnas baik di prodi elektronika, pariwisata maupun akuntansi itu bisa masuk untuk bisa berpeluang untuk bekerja ke Jepang dengan banyak sekali ada sektor-sektor perusahaan ya yang memerlukan tenaga kerja yang siap untuk langsung bekerja ke Jepang. Nah, kita kepoin lagi nih sekarang untuk persyaratannya nih, bisa ikut atau bisa mendaftar di program siap kerja ke Jepang. Untuk mengikuti program ini Tika sebenarnya mudah saja. Syarat utamanya adalah mendaftar sebagai mahasiswa dulu di Polnas ya, di Politeknik Nasional. Mahasiswa di Polnas. Oke, mendaftar. Jadi program dulu. ini sebenarnya berlaku untuk mahasiswa Polnas yang saat ini sedang kuliah di Polnas maupun nanti adik-adik calon mahasiswa ya. Mungkin ada yang nanti untuk lulus SLTA atau mungkin sekarang sudah lulus SLTA tapi belum melanjutkan kuliah. Dia tinggal melanjutkan kuliah di Polnas, nanti bisa mengikuti program ini. Jadi syarat utamanya adalah pastinya warga negara Indonesia. Ya, warga negara Indonesia. Kemudian minimal lulusan SLTA, nanti lanjut kuliah di Politeknik Nasional ya. Tapi ada batas usia juga nih Tika. Batas usianya 35 tahun. 35 tahun. Oh, berarti saya masih bisa nih, Pak. Masih bisa, saya juga masih bisa ya. Sudah 35 apa belum saya? Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi, ada persyaratan lain? Nanti juga kita akan adakan pelatihan nanti Tika otomatis ya. Ketika nanti memang sudah terdaftar, kita adakan pelatihan bahasa Jepang ya. Yang secara rutin kita selenggarakan selama kurang lebih 4 bulan itu ya. Sehingga mahasiswa kita nanti ketika mengikuti tes bahasa Jepang maupun kompetensi itu diharapkan bisa lulus di tes tersebut. Oke, tadi itu adalah persyaratan untuk bisa mengikuti ya program siap kerja ke Jepang nih. Nah, kalau untuk prosedurnya yang mungkin belum mendaftar menjadi mahasiswa Polnas itu harus mendaftarnya lewat apa, dan mungkin yang sudah jadi mahasiswa Polnas itu harus melakukan apa agar bisa ikut program kerja ke Jepang ini, Pak? Oke, baik Tika. Nah, jadi bagi sobat Polnas yang belum sebagai mahasiswa di Politeknik Nasional, nah itu nanti bisa mengakses website kami www.polnas.ac.id ya, dan bisa registrasi di sana ya. Jadi registrasi sebagai mahasiswa baru, kemudian nanti otomatis membayar biaya pendaftaran ya, tidak terlalu besar ya. Iya, betul. Nah, kemudian nanti ada tes juga, tes tulis dan juga tes wawancara. Nah, kemudian nanti ada biaya untuk bayar jasa alma mater dan lain sebagainya, sehingga bisa terregistrasi sebagai mahasiswa Politeknik Nasional. Jadi sebenarnya prosedurnya pertama mendaftar atau registrasi sebagai mahasiswa baru dulu di Politeknik Nasional ya. Untuk yang belum sebagai mahasiswa. Nah, bagi sobat Polnas yang sudah menjadi mahasiswa di Politeknik Nasional dari semester 1 sampai semester 5 itu berpeluang untuk mengikuti program ini ya. Nanti tinggal langsung daftar saja di siapkerja.polnas.ac.id.
siapkerja.polnas.ac.id. Jadi yang sudah menjadi mahasiswa Polnas itu juga bisa dan berpeluang banget ya untuk ikut di program Siap Kerja ke Jepang ini. Jadi tinggal mendaftarkan, kalau tertarik mungkin tinggal mendaftarkan langsung di siapkerja.polnas.ac.id. Tadi kita sudah bahas tentang prosedur dan juga persyaratan. Nanti gini Tika, nanti ketika mahasiswa itu sudah mendaftar akan dihubungi oleh tim kampus tim kampus hubungi untuk melakukan proses selanjutnya gitu ya. Jadi ada proses dan tahap selanjutnya lagi untuk bisa ikut program di Siap Kerja ke Jepang ini. Kita bahas sekarang tentang mekanisme, karena tadi prosedur sudah, lalu persyaratan juga sudah, mekanismenya karena kan ini tetap kuliah ya mereka, tapi sambil bekerja nih ke Jepang. Mekanisme perkuliahannya seperti apa sih Pak? Ya. Nah jadi bagi mahasiswa yang sudah, bagi Sobat Polnas yang sudah menjadi mahasiswa di Politeknik Nasional, itu nanti tetap mengikuti proses perkuliahan yang ada di kampus ya, tetap mengikuti proses perkuliahan. Nanti setelah mendaftar di Siap Kerja akan dipanggil seperti yang saya sampaikan tadi untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang. Jadi selain mengikuti perkuliahan yang ada di Polnas, nanti ada plusnya, ada pelatihan bahasa Jepang. Tambahan. Sebenarnya kan untuk program studi pariwisata kita kan ada bahasa asing. Iya, bahasa asing. Mungkin beberapa sudah yang dapat bahasa Jepang, tapi bisa mengikuti pelatihan bahasa Jepang lagi ya. Jadi kita adakan kelas khusus untuk pelatihan bahasa Jepang kurang lebih selama 4 bulan ya. Kemudian nanti kalau sudah siap akan dilakukan ujian untuk lulus di bahasa Jepang tersebut. Nah, sehingga bagi peserta, bagi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat, nanti akan dikirimkan dokumennya ke BP2MI untuk diproses penempatan dan pemberangkatan ke Jepang. Oke, setelah mengikuti runtutan ya, yang tadi mekanismenya, baru dikirimkan biodatanya ke BP2MI untuk disiapkan kira-kira untuk proses pekerjaannya di mana dan keberangkatannya tentunya ya. Nah, selain itu ada mekanisme selanjutnya untuk. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sudah berangkat ke Jepang gitu kan, bagaimana kuliahnya kan begitu ya. Betul. Nah, kita kan di Indonesia ada kebijakan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tentunya diharapkan dengan program itu mahasiswa memiliki bekal yang lebih, jadi tidak hanya kompetensi di prodinya saja, juga bisa memiliki kampus saja, tapi juga bisa memiliki skill di bidang lain. Iya, betul. Dan juga termasuk kemampuan di tingkat internasional. Nah, ini kan sangat mendukung sekali program kita. Apalagi program kita ini mahasiswa sudah bisa langsung bekerja gitu. Iya, betul. Sudah sangat sebelum lulus ya sudah bekerja, sudah disaring ke industri, ya, sudah langsung terjun ke industri. Nah, jadi mereka nanti bisa mengikuti perkuliahan secara daring. Ya, jadi ketika mereka berada di Jepang, jadi beberapa semester di kampus, 1-2 semester di kampus sambil menunggu pemberangkatan. Udah setelah berangkat ke Jepang, nanti beberapa mata kuliah bisa diambil ataupun nanti melalui jalur magang ya, nanti beberapa SKS bisa diakui sesuai dengan aturan MBKM. Nah, kemudian nanti datang lagi ke Bali untuk mengikuti wisuda gitu. Okay. Atau mungkin kalau misalnya di sana ternyata banyak mahasiswa kita yang di Jepang, mungkin kita bisa ke sana. Bisa kita yang mau wisuda di Jepang ya, atau mungkin secara online, daring juga ya wisudanya. Iya, betul. Nah, kita lanjut lagi untuk bahas tentang tadi sudah mekanisme, sudah bagaimana perkuliahannya, lalu tetap perkuliahan sambil bekerja bagaimana. Sekarang kita bahas biaya. Pasti kan kuliah itu memerlukan biaya tentunya. Nah, biayanya kira-kira berapa nih Pak? Ya, oke, baik. Jadi sebelum kita masuk ke biaya gitu ya, jadi sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, kita mencoba membuat kuliah masa depan yaitu dengan menghasilkan. Betul. Ya, ada income-nya gitu. Nanti bisa dilihat di hasilnya nanti ya. Nah, tapi memang untuk pemberangkatan, pelatihan dan lain sebagainya itu ada biaya tambahan di sana. Nah, yang menarik dari program kita ini adalah yang pertama, nanti untuk biayanya, biaya pemberangkatan ke Jepang itu akan dibayarkan ketika ada kepastian memang sudah diterima di sana. Oke, setelah sudah pasti baru dibayarkan semuanya. Jadi total biaya untuk penempatan ke Jepang tersebut ada 36.500.000. Oke, 36.500.000. Namun itu tidak harus dibayar di awal. Nanti dibayarnya setelah ada kepastian pemberangkatan. Jadi di awal itu kita paling hanya membayar selama 500.000 selama setiap bulan. Jadi selama pelatihan dan juga perkuliahan bayar itu 500.000 selama setiap bulan.
Dicicil Nah, ya. cicil. Nanti ketika ada kepastian pemberangkatan baru sisanya dibayarkan. Nah, itu yang pertama. Jadi setelah ada kepastian baru bayar. Karena sekarang masyarakat kan banyak gitu. Pasti nggak berangkatnya. Kalau belum pasti belum berani membayar. Iya, betul lumayan sekali. juga Iya. biayanya. Gitu kan. Nah, yang kedua adalah nanti bagi sobat Polnas yang ada kendala biaya, itu kita bisa bantu karena kita juga ada grup di grupnya kita di Polnas. Ada kerjasama dengan pihak perbankan. Iya. Jadi nanti bagi yang memang ada terkendala dengan masalah biaya, kita akan bantu agar dibayarkan oleh bank yang kita kerjasama tersebut, yaitu Bank Fajar ya, sesuai dengan aturan yang ada di bank tersebut tentunya. Nah, sehingga ya mungkin di awal tidak terlalu banyak biaya yang harus keluar dari sobat Polnas untuk mengikuti program ini. Sangat memudahkan dan meringankan tentunya untuk teman-teman yang mungkin ingin keluar dari zona nyaman di sini, tidak mau bekerja di sini aja, di Bali aja atau di Indonesia saja, mencoba untuk mencari peluang di luar negeri ya, keluar dari gimana zona sih nyaman kerja di luar negeri, bagaimana kedisiplinan di sana, betul gitu kan sekali ya. Bagaimana suasana kerja, bagaimana model pekerjaan di sana, dan itu mudah-mudahan bisa diimplementasikan juga nanti ketika kembali betul lagi sekali. ke negara saat kita, kembali ke Indonesia tentunya. Tadi kita sudah berbicara tentang biaya, tadi juga sudah disinggung-singgung tentang income atau penghasilan dan kira-kira nih kalau misalkan bekerja ke Jepang, penghasilannya berapa sih Pak? Nah, ini menarik nih Tika ya. Iya. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh sobat Polnas ya. Kira-kira nanti kalau ke Jepang penghasilannya berapa yang didapatkan gitu kan. Betul. Itu tentunya itu menjadi motivasi buat teman-teman untuk bekerja di sana gitu. Dan salah satu cara tercepat untuk kita keluar dari, mohon maaf, zona kemiskinan misalnya begitu ya, atau ekonomi yang terpuruk adalah dengan bekerja ke luar negeri. Betul. Tentunya dengan jalur yang benar gitu ya. Jangan melalui jalur yang tidak benar. Nah, kenapa demikian? Karena income di sana sangat besar ya. Apalagi dengan jalur yang kita gunakan ini G2G, itu bekerja ke Jepang, bukan magang lagi tapi bekerja ke Jepang. Sudah bekerja ya. Tentunya penghasilannya lebih besar. Nah, potensi penghasilan ketika bekerja di Jepang itu range-nya antara 22 juta sampai 35 juta. 35 juta per bulan. Per bulan. Wow, 22 juta sampai 35 juta per bulan itu. Per bulannya. Wah. Bisa dibayangkan ya. Bisa dibayangkan. Terburuknya lah katakanlah mungkin kita baru memulai dapat gaji 22 juta. Nanti akan naik sampai 35 juta tersebut. Dan biaya hidup di sana itu sekitar 5 sampai 7 juta kalau dirupiahkan. 5 sampai 7 juta per bulan. Bahkan itu juga kalau bekerja itu penghasilannya bisa nambah lagi ditambah dengan lembur dan lain sebagainya ya. Nah, anggaplah terburuk misalnya penghasilannya 22 juta per bulan. Kemudian terburuk biaya hidupnya 7 juta per bulan. Yang paling tinggi gitu kita ambil 7 juta per bulan. Berarti per bulan tuh masih ada selisih lagi Tika ya. Sobat Polnas sudah selisih berapa? 15 juta ya. Wah, cepet nih. 15 juta kalau itu uang-uangan. Hitungan angka cepet. 15 juta gitu. Nah, jadi selisihnya 15 juta per bulan. Nah, kalau kita hitung-hitung nih ya, anggaplah Sobat Polnas di sana 5 tahun. 5 tahun bekerja. 5 tahun berarti dengan kita hitung dengan keuntungan ya. Nah, kalau penghasilan lebih besar lagi ya. Iya, benar. Katakanlah setelah dikurangi biaya hidup, itu 15 juta 15 ya. juta. Berarti kita hitung aja 5 tahun kali 12 bulan kali 15 juta. Iya. Nah, berapa itu? Coba kita hitung. Banyak ya. Saya cepat nih kalau hitung ini. Coba Pak, berapa kira-kira? Berapa kira-kira ya? Pasti Sobat Polnas sudah tahu nih berapa nih. Langsung ambil kalkulator pada ngitung berapa sih hasilnya gitu ya. Iya. Oke. Ya 900 nih Kak. 900 juta. Wow. Selama 5 tahun ya. Tahun bekerja. Balik ke Bali bawa uang sekitar 900 juta. Luar biasa ya. Jadi bisa nanti digunakan untuk modal usaha, bisa untuk modal pernikahan, bisa untuk bangun rumah ya. Silakan aja yang positif ya. Sobat Polnas kita harus melakukan hal yang positif, jangan yang negatif. Betul. Jadi penghasilannya potensinya sangat besar sekali. Sangat besar. Dan biaya kuliahnya juga bisa tertutupi dalam waktu 2 bulan 3 bulan saja sudah bisa lunas terbayar. Betul. Ya. Kalau dari pengalaman sebelumnya itu mereka dibantu oleh bank kerjasama, kemudian nanti tidak ada kadang-kadang ini ya, mereka kan sudah dicicil setiap bulan. Kadang-kadang ada yang langsung baru 3 bulan langsung dilunasi. Iya.
Itu informasi dari Stikom Bali, di mana Stikom Bali juga grup kita gitu ya. Nah, jadi baru 3 bulan bekerja sudah langsung dilunasi. Atau mungkin 6 bulan sudah langsung dilunasi. Karena penghasilannya sangat besar. Iya betul. 22 juta sampai 35 juta per bulan ya nih Pak. Kira-kira kita berangkat gak Pak? Mudah-mudahan umur saya belum 35 ya. Saya cek dulu KTP saya nanti. Oke, kalau misalkan belum 35 ada kesempatan nih buat Sobat Polnas untuk berangkat siap bekerja ke Jepang tentunya. Nah, sekarang kita akan menanya informasi juga ke Bapak Direktur nih. Untuk yang mau mendaftar, kira-kira batas waktu pendaftarannya tuh sampai kapan dan agar mereka nih bisa menyiapkan diri dari sekarang tentunya. Segera mendaftar ya. Saran saya segera mendaftar. Nah, namun sebelum itu Tika, ada yang lupa saya sampaikan nih ke Sobat Polnas. Bahwa selain mendapatkan penghasilan nanti setelah balik ke Bali juga otomatis sudah mendapatkan gelar. Karena sudah lulus D3. Iya, karena diploma 3 kan ada gelarnya seperti yang kita bahas di minggu lalu di Polnaspedia episode pertama tentang vokasi. Jadi gelarnya AMD, ahli media ya. Betul. Nah, jadi seperti tadi, jadi ketika kuliah dapat income, kemudian lulus dapat ijazah, dapat gelar, dapat penghasilan. Kurang apa lagi ya? Iya, sudah itulah lengkap itu, Pak. Anak muda masa depan kita. Makanya saya menyebutnya program ini kuliah masa depan. Kuliah masa depan. Oke. Bukan lagi kuliah zaman now ya. Iya, kuliah masa depan nih, sudah melewati itu, Pak. Sudah melewati zaman now. Jadi kuliah masa depan gitu. Jadi bagi Sobat Polnas ya, segera mendaftar ke Polisi Nasional untuk mengikuti program ini ya. Kuliahnya dapat, kerjanya dapat, pengalamannya dapat, income-nya dapat. Betul. Dan gelarnya juga dapat. Gelar juga dapat. Ya syukur-syukur dapat jodoh di sana. Iya, mungkin siapa tahu dapat jodoh orang Jepang. Orang Jepang. Iya, betul ya. Oke. Pulang langsung ini. Mungkin bisa diinformasikan Pak untuk batas pendaftaran nih ya. Sampai ya. Nah, jadi batas pendaftarannya nih teman-teman ya Sobat Polnas. Itu kita bagi untuk tahun ini kita bagi menjadi 3 gelombang sampai akhir Desember ini karena kita mencoba memaksimalkan dulu nih biar lumayan banyak nih Sobat Polnas yang yang mendaftar sampai di akhir tahun ini kan, biar bisa keluar dari zona yang kurang baik. Iya, gitu. Jadi 2022 sudah berangkat ya. Sudah berangkat bisa berangkat. Jepang, semakin cepat. Nah, jadi konsepnya semakin cepat Anda mendaftar, peluang Anda berangkat bekerja ke Jepang semakin cepat juga. Semakin besar dan semakin cepat. Betul. Iya, betul. Ya. Nah, gelombang pertama itu kita buka sampai 31 Oktober ini. 31 Oktober. Nah, ya. Gelombang kedua kita buka dari 1 November sampai 30 November 2021. Dan gelombang ketiga kita buka dari 1 sampai 31 Desember 2021. Berarti ada 3 gelombang. 3 gelombang. Saran saya tidak usah ditunda-tunda, ya, tidak usah ditunda. Masalah biaya seperti yang saya sampaikan tadi, Astungkaro kita bisa bantu ya, Astungkaro kita bisa bantu. Nah, nanti kalau masalah yang lain segeralah ya, teman-teman Sobat Polnas dimanapun berada, saran saya tidak usah menunggu sampai 31 Desember. Kalau bisa begitu Anda lihat podcast kita ya, langsung registrasi gitu. Betul, yang penting daftar dulu dengan biaya pendaftaran tadi Rp175.000 ya. Rp175.000 ya. Yang penting mendaftar dulu, langsung klik di link website kita di www.polnas.ac.id, lalu mendaftar, biaya pendaftaran Rp175.000. Itu bagi bukan mahasiswa Polnas loh, tapi kalau mahasiswa Polnas untuk ya mahasiswa Polnas berarti tinggal dulu, registrasi aja di siapkerja.polnas.ac.id. Nah, mudah sekali dan income-nya juga nanti akan sangat besar sekali tentunya ya Pak ya. Betul sekali. Jadi jangan lupa untuk pendaftarannya kita ada 3 gelombang dengan batas akhir dari gelombang 1 itu 1 sampai 31 Oktober 2021. Gelombang 2 dari 1 sampai 30 November 2021 dan di gelombang terakhir gelombang ketiga 1 sampai 31 Desember 2021. Jadi tunggu apa lagi? Daftar segera di siap kerja ke Jepang bersama dengan Politeknik Nasional. Baik, terima kasih Bapak Direktur atas informasi yang disampaikan tentang program terbaru dari Polnas ya, siap kerja ke Jepang yang memberikan kuliah masa depan untuk teman-teman atau Sobat Polnas di rumah yang mendengarkan podcast kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast kita yang selanjutnya juga di episode ketiga kita yang akan membahas siap kerja ke Singapura. Ini disampaikan dulu kisi-kisinya nih. Iya, kisi-kisinya boleh sedikit ke Singapura. Tadi
Jadi ke Jepang, terus sekarang ke Singapura. Itu mungkin yang ada bayangan Singapura lebih menarik nih gitu ya. Mungkin bisa dikasih sedikit informasinya tentang siap kerja ke Singapuranya, Pak. Oke, Tika. Ini juga hasil kerjasama kita juga ya dengan salah satu perusahaan di Singapura ya. Jadi sesuai dengan konsep kita, Politeknik Nasional itu start here, go anywhere. Go anywhere itu ya bisa sampai ke internasional ya. Ke Jepang, ke Singapura. Ini salah satu proses kita untuk mencapai tujuan kita tersebut. Ya. Nah, salah satu program selain program kerja ke Jepang adalah kita juga punya program kerja ke Singapura. Menarik juga. Mungkin kisi-kisinya langsung aja kita sampaikan nanti ya. Boleh. Di podcast berikutnya ya. Podcast berikutnya. Kalau gitu kita akan bahas di podcast. Tapi teman-teman yang sudah memastikan untuk pengen lanjut kerja ke Jepang, jangan goyah. Langsung aja mendaftar di Siap Kerja ke Jepang. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Polnaspedia episode Siap Kerja ke Jepang, dan kita akan ketemu lagi di episode ketiga Siap Kerja ke Singapura. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Polnaspedia, we talk about everything.